Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih baik, bukan? Alhamdulillah kalau masih baik. Saya ingin menceritakan kembali satu film yang ide awalnya mungkin ini adalah ide awal tentang emansipasi wanita. Film ini berjudul Vanilla Delivered. Film drama ini sendiri berlatar tahun 1657 di sebuah peternakan Shropshire. Berlatar belakang Inggris di tahun 1657 dibuka dengan menampilkan adegan seorang wanita yang adalah Fanny sedang memberikan makanan ternaknya di suatu pagi. Dari hubungan pernikahannya dengan Kapten John, mereka memiliki seorang anak lelaki yang diberi nama Arthur. Kapten John sendiri adalah mantan tentara yang setelah perang berakhir lalu memilih membeli tanah untuk dijadikannya sebuah peternakan. Suatu hari seperti biasa, mereka bertiga ke tempat ibadah karena emang suaminya adalah seorang yang sangat taat beragama. Namun kemudian masuk sepasang anak muda ke rumah mereka yang tampaknya mereka ini adalah pelarian. Setelah pulang, Fanny dan suaminya heran karena melihat ada asap di rumah mereka, padahal sebelumnya perampian sudah dimatikan saat mau berangkat. Setibanya mereka di rumah, dengan berhati-hati Kapten John akhirnya memeriksa rumah mereka, namun tidak menemukan apa-apa. Namun saat memeriksa lumbung, di sana mereka temukan sepasang muda yang secara sembunyi-sembunyi sudah masuk rumah mereka dan lalu bersembunyi dari kejaran perampok. Setidaknya itulah alasan mereka berdua hingga bisa tiba di tempat tersebut. Oleh Pak John, anak muda ini kemudian diajak ke rumah dan saling bertukar cerita. Sedangkan istrinya kemudian diobati luka-lukanya oleh Bu Fanny. Mereka berdua akhirnya diterima baik untuk tinggal di tempat tersebut. Pak John kemudian menawarkan ke si pemuda untuk diantarkan ke semacam pihak yang bertugas menangani masalah keamanan. Namun ditolak oleh si pemuda dengan alasan akan percuma jika pihak tersebut tidak bisa mengembalikan semua properti mereka yang sudah dijarah oleh perampok. Scene kemudian berpindah ke si pemuda dan istrinya yang terlihat sedang bermain-main dengan anak Kapten John. Mereka bermain lempar-lemparan menggunakan sejenis bahan makanan. Melihat hal tersebut, Kapten John sangat tidak menyukainya karena dia menganggap itu sama saja dengan membuang makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pak John ini adalah seorang pribadi yang sangat keras. Karena tindakan tersebut, istri dan anaknya langsung saja dihukum cambuk seketika itu juga. Si anak muda coba menahan namun sia-sia. Itu bukan pertama kali Pak John tidak segan-segan menghukum istrinya jika melakukan kesalahan walaupun itu kesalahan kecil. Tibalah saat makan malam, saat Pak John sedang akan memimpin doa sebelum bersantap malam, tiba-tiba masuk si pemuda dan istrinya. Mereka kemudian meminta maaf atas kesalahan siang tadi. Pak John pun akhirnya memaafkan kesalahan mereka berdua. Tibalah keesokan harinya saat pemuda bersedia diantarkan ke pejabat setempat. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada 3 orang yang datang mendekati peternakan tersebut. Si pemuda dan istrinya tampak sangat ketakutan. Tanpa menunggu waktu, mereka lalu menyandera anak Pak John dan istrinya, sambil meminta agar Pak John ini mau mengamankan keberadaan mereka di rumah tersebut. Ternyata yang datang ini mengaku sebagai sheriff baru. Pak John sebenarnya tidak mengenali yang 2 orang itu, namun dia kenal dengan seorang di antaranya, yang adalah salah satu pemangku kebijakan wilayah tersebut. Mereka pun kembali pergi setelah Pak John bilang kalau tidak pernah melihat 2 orang yang mereka cari, walaupun mereka sempat bilang kalau yang mereka cari ini adalah orang-orang muda yang sebelumnya telah terlibat pesta maksiat di sebuah bar. Yang lain sudah diamankan, sedang 2 orang ini berhasil melarikan diri. Namun bagi Pak John saat itu keselamatan anak dan istrinya jauh lebih penting. Dia pun kembali ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, si pria malah meminta si wanita mengikat Pak John. Ternyata si wanita ini bukanlah istrinya. Mereka hanya terlibat cinta satu malam, buset dah udah kayak ini ya lagu dangdut ya. Namun keburu ketahuan oleh petugas keamanan kerajaan. Setelah Pak John diikat, si pemuda mulai melakukan propaganda sesatnya. Di antaranya menganggap akhirat itu tidaklah ada. Jadi kalau semasa hidup di dunia, sebaiknya mereka melakukan kesenangan duniawi dalam tanda kutip sebanyak-banyaknya. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Malamnya si pemuda kembali melakukan propaganda-propaganda sangat sesat, memanfaatkan si wanita muda. Dia coba menggoyahkan iman Pak John. Bahkan Bu Fanny pun sempat kemakan propagandanya, namun tidak dengan Pak John.
Karena kesal, dia lalu menyuruh Bu Fanny untuk membalas mencambuki Pak John seperti yang selama ini sering Pak John lakukan padanya. Sepertinya pemuda tampan ini cukup pandai mengolah kata hingga sudah banyak yang termakan bujuk rayunya, ditambah wajahnya yang cukup rupawan. Hampir saja si Bu Fanny ini mengikuti kata-katanya, namun kemudian tersadar kalau itu tidak seharusnya dia lakukan pada pria yang sudah sah menjadi suaminya. Kekerasan tidak seharusnya dibalas dengan kekerasan. Tuh, dengerin. Keesokan harinya Pak John berhasil melepaskan diri dan lalu balik menyandera si wanita muda. Tanpa banyak bicara, si wanita langsung saja ditikamnya dari belakang. Untungnya tidak sampai meninggal dunia. Selain itu, dia juga berhasil menangkap si pemuda tampan dan kemudian coba dibawa ke pejabat keamanan setempat untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Namun, di tengah jalan mereka malah menjumpai anggota keamanan yang sebelumnya mendatangi peternakan sedang dikurung di dalam kerangkeng besi yang tergantung. Kedua matanya pun sudah dicongkel. Menyadari bahaya, mereka langsung saja kembali ke peternakan. Tapi sayangnya terlambat karena dua orang yang sempat mengaku sebagai sheriff sudah duluan tiba di sana dan menyandera istri Pak John dan si wanita muda. Di luar rumah, Pak John menjumpai Arthur, anaknya, sudah tidak bernyawa. Dia kemudian memangku mayat Arthur. Dia terlihat sangat terpukul karena Arthur selama ini sangat disayang olehnya. Ya iyalah, namanya juga anak. Si pemuda yang masih terikat tangannya dan berada di atas kuda meminta Pak John untuk melepaskannya, namun tiba-tiba dor! Palanya pecah disut seseorang dari kejauhan. Pak John sempat tertembak namun hanya mengenai bahunya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Pak John kemudian menghindar dan bersembunyi di hutan dekat situ. Malamnya Bu Fanny yang masih tersandera coba bertanya pada yang ngaku sheriff apa yang akan terjadi pada mereka. Si kumis selalu bilang mereka akan dibawa ke kota sebagai hukuman atas kesalahan mereka. Bu Fanny dan si wanita muda akan dijual sebagai pelacur ke rumah bordir khusus orang-orang jorok. Buset dah, kejam amat. Ceritanya di masa itu hukum sebenarnya tidak benar-benar ditegakkan oleh para penegak hukum. Jadi mereka itu bebas memanfaatkan hukum sesuka hati mereka, ya kan. Ditambah tidak dikenalnya sama sekali emansipasi wanita, makanya ya makin memperparahlah keadaan khususnya bagi kaum Hawa. Scene kemudian berpindah ke keesokan hari di mana Bu Fanny dan si wanita muda akan dibawa ke kota. Saat si kumis sedang mempersiapkan segala sesuatunya, dia malah diserang oleh Pak John dari belakang. Namun akibat luka yang dideritanya, dia pun akhirnya kalah. Si kumis lalu memerintahkan temannya untuk menyiapkan peralatan guna memenggal Pak John saat itu juga. Namun di saat dia mau memenggal, tiba-tiba Ibu Fanny langsung saja menyerangnya dengan sebilah pisau yang sebelumnya sudah dia siapkan. Si kumis tewas saat itu juga. Rekannya lalu menyerang Bu Fanny, namun saat dia sedang berada di posisi unggul, kepalanya malah dipentung oleh si wanita muda. Dia pun sekarat. Bu Fanny lalu mendekatinya, lalu tanpa babi bu menggorok aja lehernya menggunakan pisau. Mungkin karena masih dendam atas kematian anaknya. Saat hari sudah agak siangan, terlihat Bu Fanny dan si wanita muda mempersiapkan keberangkatan mereka ke tempat entah di mana. Pak John coba menahannya, namun baginya kematian anaknya satu-satunya merupakan alasan kuat agar dia bisa segera meninggalkan tempat tersebut. Ternyata Bu Fanny dan si wanita dalam perjalanannya sempat singgah di beberapa tempat. Bu Fanny kemudian mengajarkan tentang kesetaraan dan kehidupan, juga terkait hak wanita setelah menikah. Beberapa tahun kemudian setelah mereka malang melintang di dunia persilatan, mereka kemudian akhirnya ditangkap. Bu Fanny dibawa ke Amerika sedangkan si wanita muda dipenjara di Rhode Island hingga dia bisa menuliskan kembali kisah ini. Film pun berakhir. Sekedar info tambahan, kisah Bu Fanny dan si wanita muda yang saat melakukan perjalanan itu merupakan cikal bakal atau awal mula dari semacam organisasi yang bernama Society of Friends atau yang lebih dikenal dengan sebutan Quakers. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang Quakers, silakan browsing di internet ya. Ini merupakan film diambil dari kisah nyata. Oke brosis, mungkin itu aja ringkasan film. Di kesempatan kali ini jangan lupa klik like dan subscribe biar saya makin semangat ya merangkum ya film-film terbaru atau terhits buat teman-teman semua. Bagi yang mau request silakan request
Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye.